Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navanda Eka Wijaya dengan NIM lahir 22012 dari Prodi D3 Kebinanan Semarang. Dalam agama Islam, Al-Quran sebagaimana diketahui dan diyakini adalah kitab yang diturunkan sebagai petunjuk dan pembimbing bagi manusia. Ajarannya begitu luas dan komprehensif, mencakup urusan yang besar dan hal-hal yang kecil serta berbicara segala aspek kehidupan. Al-Quran bukan saja berisi tentang pelajaran dan bimbingan mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan, melainkan juga berurusan dengan persoalan hidup manusia itu sendiri secara lebih kompleks, termasuk di dalamnya masalah ihsan, atau perbuatan baik. Ihsan merupakan tiang bagi agama yang benar, atau disebut juga din al-haq, setelah iman dan Islam. Yang dinamakan agama yang benar bukan hanya berupa kepercayaan di dalam hati pada adanya Tuhan dan segala sifat-sifatnya atau yang disebut iman, tapi kepercayaan itu harus disertai dengan amal perbuatan nyata atau Islam. Amal perbuatan itu tidak cukup dengan asal berbuat saja, tetapi harus disertai dengan tulus ikhlas menurut petunjuk Allah atau ihsan. Dengan kata lain, agama yang benar berupa kesatupaduan antara iman, Islam, dan ihsan. Ada trilogi dalam totalitas agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai dasar dari agama menyangkut kepercayaan terhadap Allah dan risalah yang dibawa Rasulullah. Tanpa iman, agama seseorang tidak sah. Islam adalah manifesta atau pengamalan dari iman, dan ihsan adalah pengamalan iman dengan kesempurnaan jiwa. Orang yang mempercayai 6 hal yang disebut rukun iman berarti telah beriman. Jika telah beriman dan melaksanakan rukun Islam yang 5, berarti telah Islam. Jika telah beriman, melaksanakan rukun Islam yang 5 ditambah dengan kekhusyukan, ikhlas dan penuh akhlak mulia, maka telah ihsan. Jadi ihsan dapat dicapai setelah seseorang mencapai kesempurnaan iman dan Islam. Ihsan hendaknya dipahami sebagai inspirasi agar manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia dituntut untuk selalu memikirkan apa yang terdapat di alam semesta dengan akalnya, termasuk yang melekat pada diri mereka sendiri. Hal itu memang suatu yang mutlak untuk dilakukan dengan tetap terjaganya keharmonisan kehidupan manusia dan alam semesta dalam gerak yang serasi dan seimbang. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak absah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa inisial Islam. Pengertian antara ketiga istilah itu terkait satu dengan yang lain, bahkan tumpang tindih, sehingga setiap satu dari ketiga istilah itu mengandung makna dua istilah yang lainnya. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan. Dalam Islam terdapat iman dan ihsan. Dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Dari sudut pengertian inilah kita melihat iman, Islam, dan ihsan sebagai trilogi ajaran ilahi. Berikut contoh perilaku iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kebersihan dalam Islam memiliki kedudukan yang penting. Kitab-kitab fikih ibadah dalam Islam diawali dengan bahasa Thaharah yang mengandung makna kesucian dan kebersihan. Betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan ini telah disebutkan dalam hadis. Memposisikan kebersihan separuh dari iman. Artinya tuntutan iman adalah menjaga kebersihan. Berarti, dalam kehidupan kita harus menjaga kebersihan lahir maupun batin, jasmani juga rohani kita, seperti yang sudah dilaksanakan dan sudah tertanam dalam diri baginda Rasulullah SAW, juga para nabi dan para solihin. Yang kedua, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat adalah tolak ukur amal. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah kunci surga. Sholat merupakan perintah langsung dari Allah tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Sholat sebagai pengingat kita kepada Allah seperti yang dituliskan dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Yang ketiga, berserah diri dengan berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Jika kita sudah berusaha dan berdoa, langkah akhirnya adalah bertawakal kepada Allah. Usaha dan doa sepatutnya diserahkan kepada Allah. Allah yang akan mengatur kapan usaha dan doa akan terkabul. Allah tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Bisa jadi Allah belum mengabulkan usaha dan doa kita karena Allah menilai kita belum siap. Ketika usaha dan doanya telah terkabul, kita harus bersyukur karena menyadari sepenuhnya keberhasilan dari Allah. Salah satu bentuk syukur adalah dengan tetap taat kepada Allah yang disebut dengan takwa. Keempat, mencari ilmu merupakan kewajiban. Ilmu merupakan sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Ilmu menjadi sebuah sarana untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Tidak akan sempurna akan keinginan serta tak sempurna pula amal kecuali dengan keutamaan sebuah ilmu. Sebagian dari antara kita mungkin bisa menganggap bahwa dalam hukum menuntut ilmu agama hanya sekedar sunnah, yang artinya akan mendapat pahala untuk mereka yang melakukannya, serta tidak akan berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat banyak beberapa kondisi di mana dalam hukum menuntut ilmu agama adalah wajib untuk setiap muslim, fardhu ain, sehingga berdosalah untuk mereka orang yang meninggalkannya. Kelima, berdoa terlebih dahulu untuk memulai atau menyudahi segala sesuatu. Segala sesuatu yang diniatkan, diawali dan disudahi dengan berdoa kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya. 6. Berdoa saat ingin pergi dari rumah maupun pulang ke rumah.
Ketika berdoa sebelum atau sesudah melakukan perjalanan, maka kegelisahan akan sirna. Segala kelelahan dan kegelisahan nantinya akan hilang dengan berdoa kepada Allah. Doa akan membuat setiap orang tenang dan merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai dalam perjalanan yang dilakukan.